Hai semuanya, welcome back. Di video kali ini aku akan berbagi beberapa tips simple, super praktis biar kita nggak perlu setrika segi 4. Nah, harus banget simak videonya sampai akhir karena aku akan bahas dari beberapa segi point of view, dari bahan, dari motif, dan dari hal-hal yang lainnya. Aku nggak usah kerudungan ya biar bisa langsung memperagakan. Yang pertama, tips segi 4 biar nggak usah disetrika itu cara melipatnya waktu disimpan di lemari. Itu aku udah pernah share. Jadi kalau segi 4 dilipat jadi 2 gitu kan, tengah-tengahnya pasti menggaris ya guys. Ada bekas lipatan nantinya, pas banget di lengkungan wajahnya. Nah, aku udah pernah share dulu cara melipatnya biar nanti kalau udah dikeluarin dari lemari tuh kita nggak perlu nyetrika lagi karena nggak ada bekas lipatan di lengkungan wajah. Itu caranya ditekuk jadi 3. Kalian scroll aja videonya, nanti aku insert. Selain memperhatikan cara menyetrikanya, ada juga nih misalkan aduh aku nggak mau segi 4 aku di setrika, males banget gitu. Bisa dengan cara beli bahan segi 4 yang memang nggak perlu disetrika. Contohnya adalah segi 4 plisket. Sama dengan pas punya plisket, segi 4 plisket juga udah di plisket segaris searah lipatan jadi segitiga kayak gini guys, jadi nggak perlu disetrika. Ini contohnya ya, aku pakai segi 4 plisket. Nah, tuh kan, nggak perlu disetrika, dia udah langsung ngeset kayak gini. Emang udah ada lipatannya kayak gini kan, jadi kalau disetrika malah nanti pliskatannya yang hilang. Itu salah satu alternatif kalau teman-teman mau beli hijab segi 4 yang nggak perlu disetrika. Selain segi 4 plisket, tentunya ada banyak lagi bahan-bahan yang nggak perlu disetrika. Kayak bahan corn skin, itu kalau nggak disetrika nggak terlalu kelihatan. Terus bahan crinkle, itu juga nggak perlu disetrika, nggak apa-apa. Tapi kan bahan-bahan kayak gitu kurang nyaman dipakai kak. Yang lebih wajar lagi coba kak, ada nggak tipsnya? Ada nih, yaitu segi 4 yang bermotif. Hijab kita itu akan menyamarkan bercak-bercak atau garis-garis bekas lipatan yang belum kita setrika. Jadi ini belum aku setrika sama sekali. Kalau aku lebarin kayak gini nggak kelihatan kan? Ini masih kusut di mana? Padahal ini masih kusut banyak loh. Di sini kusut, di sini juga kusut. Pokoknya ini belum disetrika, tapi nggak kelihatan. Terus pas dipakai gimana coba kak? Jangan-jangan itu bergelembung di daerah lipatannya. Ini kalian lihat kan? Lipatannya juga sempurna. Anyway, ini yang aku pakai tuh bahannya voal. Jadi bahan voal memang bisa nggak perlu disetrika. Tapi kalau misalkan voalnya polos akan lebih terlihat nih kusut-kusutnya di mana. Tapi kalau voalnya ada motifnya kayak gini nggak kelihatan. Itu triknya. Nah, tenang aja tuh kan. Langsung tegak berdiri. Nggak ada nih yang namanya bekas lipatan atau gelembung-gelembung di sini. Sempurna, perfecto. Ini aku juga ada bahan lain. Aku nggak tahu ini bahan apa. Mungkin sejenis bahan voal. Ini ada motifnya juga, dan motifnya bolak-balik, tuh kan? Motif akan menyamarkan kekusutan. Padahal nih, kalian bisa lihat kan, ini bekas lipatan kelihatan. Cuman karena ini motif, ya udah gitu. Orang akan lebih fokus ke motifnya. Tapi balik lagi. Nah, ini juga bahannya lumayan. Jadi bisa langsung dipakai gitu tanpa disetrika. Selain voal, apalagi kak bahannya? Aku suka bahan yang ringan, yang ibaratnya tuh kayak pasmina ceruti gitu, tapi yang jangan bahan ceruti kak, yang lebih ringan lagi. Ada nih namanya polycotton, pasti udah sering lihat, ini sering warawiri di YouTube aku. Emang kelihatan nih bagian lipatan-lipatannya, apalagi kalau habis keluar dari mesin cuci pasti kusut banget. Cuman enaknya adalah ketika dipakai itu dia lengkungannya nggak yang rusak-rusak banget. Ya aku belum disetrika sama sekali. Bukan, dia masih melengkung oke, sempurna. Walaupun masih ada bekas-bekasnya dikit, ya nggak apa-apa lah kalau misalkan sekedar ke warung kemana gitu. Ini masih oke. Nah, aku akan tunjukkan nih hijab segi 4 yang memang harus disetrika. Karena kalau nggak disetrika, bukan cuman kusut ya, tapi lengkungannya juga nggak bisa tegak, nggak bisa melengkung sempurna. Oke, ini dia hijabnya. Ini menurut pendapat aku pribadi ya, ini adalah hijab Bella Square. Dan kalau nggak disetrika, dia nggak bikin, dia jadi kayak gini, nggak bisa tegak. Bisa sih, cuman dia kayak gini banget ketimbang yang tadi sih. Jadi itu dia beberapa tipsnya. Yang pertama dilihat dari cara nyetrikanya. Kalau aku jujur, mau udah disetrika serapi apapun, kalau segi 4 mau dipakai pasti aku setrika lagi di bagian tengah-tengahnya biar nggak ada garis silang
di bagian lengkungan hijabnya. Yang paling utama buat aku adalah di lengkungan hijabnya itu oke. Lain-lainnya mau kusut, mau ada bekas lipatan nggak apa-apa. Yang kedua, dilihat dari bahannya. Bahan-bahan yang nggak perlu disetrika tuh kayak segi mat brisket, bahan kroset, corn skin itu bisa dipakai dengan cara nggak perlu disetrika. Terus bahan-bahan yang tanpa disetrika lengkungan hijabnya masih oke kayak gini, itu ada beberapa juga, kayak misalkan voile, terus juga polycotton, Paris Premium, bahan silk juga itu masih bisa tegak walaupun nggak disetrika. Cuman kita harus tetap ada resikonya, yaitu kusut-kusutnya masih kelihatan tapi masih tetap oke bagian lengkungan wajahnya. Selanjutnya adalah kita bisa siasatin dengan cara membeli hijab yang ada motifnya atau ada tekstur-teksturnya gitu guys, untuk menutupi kusut-kusutnya tuh. Karena kalau hijab motif, semua orang tertuju pada motifnya. Motif-motif yang ada hijab itu akan menutupi bagian kusut-kusutnya, jadinya nggak apa-apa kalau misalkan nggak disetrika. Nah itu bisa disiasatin tuh, misalkan beli bahan voile yang ada motifnya, beli bahan Paris Premium yang ada motifnya, dan lain-lain. Tapi balik lagi itu sesuai acara ya guys. Kalau misalkan mau dipakai untuk kondangan atau jadi bridesmaid atau mau wisudaan, ya pastinya harus disetrika semuanya, jangan pakai yang lusuh-lusuh. Tapi kalau misalnya sekedar untuk hangout, kayak jalan-jalan sore doang nih, cari angin, nunggu maghrib atau apa, bisa lah kayak gini. Yang penting bagian mukanya oke. Itu sih sedikit tips dari aku. Semoga penjelasannya mudah dipahami, semoga nggak ngalor ngidul. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye!